Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi ini pertama kali in frame dengan posisi duduk. Jadi karena tamu kita hari ini kali ini spesial banget. Seorang wanita tapi hobinya adrenalin, guys. Jadi adrenalin yang betul-betul adrenalin. Melompati akar dan batu. Kemarin kita ada Mas Popo Aryo berbicara tentang trek di Indonesia itu downhillnya udah seperti enduronya di luar negeri. Bener apa enggak? Kita akan tanya nanti sama narasumber kali ini yang datang. Gua grogi, guys. Jadi kalau kalian udah kenal ya salam, kalau belum kenal tak perkenalkan. Ada Mbak Tiara Andini yang hadir pada kesempatan kali ini. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Om. Jadi, guys, Mbak Tiara Andini ini adalah seorang atlet pelatnas, ya, Mbak ya? Iya. Di sepeda downhill. Betul. Indonesia yang sudah berkali-kali mengharumkan nama bangsa, mengibarkan sangsaka merah putih di Indonesia, di luar negeri, di berbagai event ya, Mbak ya. Ada SEA Games, Asian Games, Asia Championship, Asian Championship, sama World Championship. Ya. Nah, kita akan ulik satu persatu dari kapan Mbak Tiara ini bermain sepeda, prosesnya seperti apa, dan apakah sudah berumah tangga, apakah masih single. Kita akan ulik semua, guys. Jadi jangan kalian kemana-mana. Kita akan memperkenalkan seorang atlet yang seringkali membanggakan Indonesia dengan kemampuan bersepedanya. Mbak, aku mau tanya. Siap. Dari kapan Mbak Tiara latihan sepeda, Mbak? Di MTB-nya tahun 2012, Om. 2012? Ya, 2012. Sekarang umur Mbak berapa? Tahun ini 25. 2012 itu berarti kan sekarang 2021 ya, sekitar berapa? 8 tahun, 9 tahun yang lalu? Ya, lebih kurang ya? 9 tahun ya. 9 tahun yang lalu, itu baru memulai latihan? Iya. Bermain? Iya, betul. Wow, jadi sekitar umur belasan ya, Mbak ya? SMA, iya SMA. SMA? Iya, SMA. Kan kebanyakan teman-teman atlet itu kan memulai kan dari kecil. Iya. SD, SMP itu. Nah, ini setelah SMA atau masih di masa SMA? Di masa SMA, Om. Di masa SMA. Iya. SD-nya dulu sempat bulu tangkis, cuman ya nggak berkelanjutan. Terus di SMA-nya. Dari sepeda ini terbawa oleh rasa hobi sendiri atau memang karena lingkungan atau karena teman-teman? Ada karena teman-teman juga sih. Ada karena teman-teman. Terus timbul rasa pengen nyobain. Dan suka. Iya. Setelah nyobain, ternyata cocok, kayak mungkin passionnya. Ini gue banget nih gitu ya. Oke. Iya. Dan Mbak tahu nggak kalau main MTB itu memang penuh dengan resiko adrenalin tinggi gitu? Tahu. Karena sebenarnya sih seluruh semua cabang olahraga sebenarnya ya. Tiap cabang pasti ada resikonya. Nah, kita akan tanya, guys, Mbak Andini ini apakah langsung bisa masuk ke yang tingkat profesional, ataukah masuk lokalan dulu, ataukah berlatih dengan yang profesional, ataukah berlatih dengan yang biasa dulu? Itu gimana, Mbak? Apakah langsung dapat pelatih yang khusus, ataukah cuma latihan-latihan biasa aja awalnya? Awalnya masih belum dapat tim yang maksudnya bisa fokus kayak sekarang ya. Jadi masih mungkin awalnya masih sekedar support sepeda aja, karena emang waktu itu kan emang ya sepeda kan harganya nggak mahal. Nah, untuk fokusnya sendiri sih waktu itu di 2016. 2016. Ya, pertama kali dipanggil TC Pelatnas untuk persiapan Asian Games 2018. Itu setelah Mbak melalui balap-balap lokal atau apa, atau sudah? Sepanjang 2012 sampai sekitar 15-an ya. Jadi 2016-nya baru dipanggil TC Pelatnas itu. Boleh tahu nggak, Mbak, siapa yang melatih waktu itu? Pak Zainul, pelatihnya Mas Popo juga. Jadi Mbak Tiara dengan Mas Popo ini udah 11-12, guys. Ternyata dipertemukan dengan seorang pelatih yang sama juga. Iya. Ada Mas Zainul ya? Mas Zainul. Ada Mas Zainul. Mas Zainul yang melatih Mbak Tiara sehingga bisa menjadi atlet yang profesional.
Mbak cerita dong proses pelatihan menjadi seorang atlet itu beratnya gimana, ringannya gimana? Beratnya sih awal-awal waktu di 2016 ya. Yang jelas ninggalin keluarga. Karena waktu itu kan emang TC-nya ada di Malang. Kalau Mbak Tiara dari? Semarang aslinya. Aslinya dari Semarang, latihannya di Malang? Di Malang. TC-nya waktu itu emang di Malang. Jadi orang tua pun juga nggak pernah ninggalin anaknya juga di waktu kurun yang lama. Itu tiba-tiba harus lama di sana. Iya, Berapa lama itu Mbak? Sekitar 2 tahun itu. Kan persiapan untuk Asian Games. 16 ke 18 ya? 16-nya sih waktu itu kebetulan pas bareng sama ada PON. PON Jabar. Jadi udah sibuk dengan latihan balap. Iya, sempat TC di Malang sebentar, terus karena ada PON, jadi dipulangkan 3 bulan sebelum PON. Setelah PON, saya kembali lagi di Malang, latihan lagi di Malang. Jadi setiap hari kerjanya main sepeda Iya. Ya pantas, pinter guys ya. Emang kerjaannya tiap harinya main sepeda guys. Jadi kita akan ulik lagi bagaimana proses latihan yang dijalani sama Mbak Tiara. Prosesnya kan guys yang kita pengen tahu. Kalau mungkin yang nggak tahu Mbak Tiara Andini, kita bisa kasih Instagramnya, lihat di dalam Instagramnya mungkin kita akan lihat prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai. Tapi proses untuk bisa mendapatkan itu, ini yang akan kita gali. Mbak, di dalam pelatihan itu sendiri, yang paling berat itu apa Mbak? Kalau fisik sih jelas berat. Mungkin dari persiapan mental saat ini juga perlu juga sih. Cuman mungkin yang ngena banget di aku sih, waktu itu persiapan Asian Games 2018, di bulan Maret, waktu itu sempat jatuh, patah. Pernah patah juga? Iya, waktu latihan di TW. TW itu di Jawa Timur Mbak ya? Iya. TW itu kepanjangannya? Tutur Welang pernah ada yang crash, anak baru sepedaan tuh di tabletop meninggal. Oh iya, newbie ya. Iya, newbie. Tutur Welang ya Mbak ya? Tutur Welang. Mbak Tiara crash di sana? Iya, sempet patah. Apanya Mbak? Jari telunjuk. Iya. Itu di tahun 2018. Jadi emang buat persiapan Asian Games itu sempet kayak takut kayak nggak bisa main karena waktu itu bulan Agustus Asian Games-nya. Udah berdekatan. Iya. Dan crash. Iya. Patah. Tapi tetap ikut, masih bisa balap. Masih bisa ikut. Cuman emang orang nama nggak pernah. Maksudnya kalau jatuh biasa keseleo gitu mungkin udah biasa. Kalau sampai patah itu kan baru itu ngalamin. Mikirnya takutnya nggak bisa sampai maksimal. Iya. Tapi pas begitu ikut balap bisa. Alhamdulillah. Iya. Juara. Iya, juara, dapat emas. Dapat emas Iya. untuk Indonesia. Jadi kita kasih apresiasi tos buat Mbak Tiara. Itu di event apa Mbak? Asian Games. Iya, yang di Subang. Yang di Subang. Iya. Yang kalau nggak salah pas Popo. Iya. Crash ya? Crash ya. Yang 200 meter lagi jatuh. Iya. Jadi ini berbalik posisinya ya. Kalau Mbak Tiara di situ dapat emas guys. Jadi ya memang begitu. Jadi kalau semuanya dapat emas, kasihan yang lain ntar nggak dapat emas ya. Jadi Mbak Tiara dapat emas di situ di 2018 dan itu emas pertama yang Mbak Tiara bisa persembahkan untuk Indonesia. Rasanya gimana? Seneng dan ya bangga. Ya, apalagi multi event pertama yang saya ikutin ya, baru pertama. Jadi terasa capek, patah tangan segala macam, ya kan? Itu terbalas dengan itu semua. Iya. Dan setelah itu semakin semangat lagi. Iya. Berapa saudara Mbak Tiara? Berlima. 5 saudara. Cewek cowok? Cowok cewek. Cowok cewek. Dan semuanya penghobi olahraga sepeda. Iya. Orang tua basicnya bola voli. Bola voli. Iya. Jadi emang keluarga atlet guys. Ya. Tulangnya beda sama tulangnya si Nanang. Nanang lagi aja. Iya. Dari Mbak Tiara boleh cerita nggak pada saat Mbak Tiara ingin mendapatkan hasil yang maksimal itu proses yang harus dijalani itu seperti apa Mbak?
berbagi dengan teman-teman, barangkali di luar sana banyak yang ingin menjadi atlet seperti Mbak gitu? Prosesnya ya yang jelas paling utama sih berat ninggalin keluarganya itu. Jadi harus kuat secara mental. Ya. Terus kita kan pasti ada jenuh juga. Nah, di dalam pelatihan itu proses kan, proses. Ini lagi. Kita harus kuat gitu ya. Iya. Kadang kayak kalau aku kan lebih seneng dengerin musik, jadi ya udah sih paling obatnya. Iya. Jadi menghilangkan kejenuhan itu masih bisa dengan mendengarkan musik gitu. Dari selama Mbak ikut event-event balap itu, biasa sepeda yang dipakai sepeda apa Mbak? Patrol. Dari awal? Iya. Dari 2017. 2017? Iya, 2017. Sudah menggunakan sepeda patrol? Iya. Jadi ini kita ngomong tentang sebuah brand yang dipakai sama Mbak Tiara. Patrol itu seperti apa sih gitu? Bisa sampai membawa Mbak Tiara ini menjuarai event-event bergengsi guys. Ada SEA Games, ada Asian Games, ada Championship ya Asia. Championship Asia gitu ya. Nah itu menurut Mbak Tiara, dari sekian banyak brand patrol yang Mbak pernah pakai, yang paling enak dan paling nyaman itu di yang mana Mbak? Yang seri AM691-nya. Yang sekarang ini? Iya. Yang ada di sini? Iya. Kelebihannya apa Mbak? Kalau dari aku sih, mungkin dengan diameter 29 ini, untuk trek di Indonesia sih, kalau menurut saya itu udah cukup gitu. Worth it? Bisa, iya. Jadi aman? Iya. Redam, anteng? Iya. Nah, kan Mbak Tiara kan sudah berpengalaman balap di luar negeri nih. Untuk di Indonesia dia cukup banget. Nah, kalau dipakai di luar negeri gimana? Dengan segala macam trek yang mungkin lebih ekstrim. Kalau di luar sih masih, karena belum pernah nyoba juga ya. Tapi mungkin dengan tahu karakter treknya di sana sih lebih ke DH sih. Jadi memang harus pakainya DH. Iya. Nah, kalau di DH sendiri pakai yang seri apa Mbak? Sama yang ini juga, yang AM691. Dibikin DH? Oh, kalau yang di? Kalau untuk event DH-nya sendiri? Oh, DH871. 871? Ada, ya. 871 belum pernah masuk ke sini guys. Jadi kalau kalian ada yang punya 871, kalian boleh bawa ke sini. Nanti kalian cerita, jadi kita compare. Nah, menurut Mbak Andini, 871 dipakai untuk balap downhill itu di luar negeri gimana Mbak? Cukup sih dengan trek yang seperti itu. Dia frame-nya sendiri karbon apa alloy Mbak? Masih alloy. Masih alloy? Iya, masih alloy. Kan kalau alloy biasanya berat Mbak? Balik lagi ke settingnya lagi Om. Balik lagi ke settingan? Iya. Oke guys, jadi yang suka enteng-enteng, yang suka enteng-enteng kayak gua, patrol itu memang bahannya dari alloy. Iya. Ternyata tidak menjadi satu masalah buat seorang Tiara Andini untuk bisa menggapai atau mencapai atau mendapatkan level tertinggi menjadi podium 1, menjadi juara 1 di event-event besar ya guys. Jadi kita pengen tahu nih, sebetulnya yang paling mendasar dari sepeda itu apa Mbak? Settingan? Settingan suspensinya. Settingan suspensinya. Sama seperti ilmunya Mas Popo yang kemarin datang dan menyampaikan bahwa settingan itu harus sering dikontrol setiap kita mau main. Iya. Seperti itu. Iya. Satu guru, satu ilmu. Ya. Dan ini memang pengalaman baru banget buat gua pribadi, yang gua pikir kalau gua udah setting, setelah itu cukup. Ya udah tinggal main-main aja. Nah, kemarin waktu saya nanya sama Mas Popo, misalkan di SS1 dengan SS2 karakter treknya beda, ini harus setting. Oh iya, harus setting lagi. Iya. Nah itu betul seperti itu. Betul Om. Jadi gini guys, setelah kalian dapat sepeda yang enak, menurut kalian settingan pun harus enak. Ini yang pernah kita dapat dari seorang Popo Aryo dan Tiara Andini, yang memang sudah dibuktikan dengan mendapatkan podium-podium tertinggi di event balap itu sendiri ya, Mbak. Ya. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan lagi bawa 871 ke sini ya. Siap. Saya pengen tahu. Ya, Om. Dan kita akan bagikan kepada penonton kelebihan dari 871 itu apa. Nah, kalau untuk pemula jenis patrol
691 dengan roda 29 kan katanya kalau 29 itu kan buat beloknya kan agak susah apa segala macam. Buat pemula ada masalah nggak kira-kira dengan roda 29 Mbak? Menurut Mbak Tiara? Menurut saya sih sebenarnya nggak ada sih Om. Nggak Malah masalah lebih ya? Malah lebih aman ya? Iya. Cuman mungkin karena kebiasaan orang pakai 27 Iya. terus pindah ke 29 jadi butuh penyesuaian saja sebetulnya ya. Kalau di 29 kan dia jangkauannya lebih cepat Iya. dibanding 27. Jadi harus agresivitasnya itu. Iya, balik lagi sih kan ada settingan ribbonnya Om. Jadi, nah karakter masing-masing kan beda-beda nih Om. Ada yang mungkin terlalu cepet kah atau dilambatin gitu. Itu tergantung dari fisik kita juga Mbak ya dan kemampuan Iya, skill riding iya, kitanya ya. Kalau misalkan kitanya memang sudah mampu, mungkin ribbonnya dicepetin. Iya. Kalau mungkin untuk baru-baru dia agak dilambatin supaya perputaran rodanya itu masih bisa nyaman dengan posisi badan kita seperti itu ya. Oke Mbak Tiara, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman sobat goes di seluruh Indonesia. Bagaimana menjadi seorang penghobi, berawal dari hobi untuk bisa menjadi seorang profesional Mbak? Dari hobi ke profesional. Iya, kan awalnya dari hobi dulu kan. Iya. Setelah mencoba suka, terus dijalani dengan penuh kesungguhan, akhirnya bisa menjadi juara gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang bisa Mbak sampaikan. Untuk pesannya sih mungkin kalau pengalaman saya emang saya pengen tekadnya jadi atlet profesional. Jadi apa ya kayak kemauan dari diri sendiri tanpa ada unsur dari siapapun. Terus tentunya juga disiplin juga. Kerja keras. Iya, kerja keras. Terus ya semangat juga sih. Mental Mbak. Mental itu ya. Mental, bagaimana membangun mental nih? Kan saat kita sudah berlatih, saat skill sudah mumpuni, saat fisik sudah bagus, ini mental. Iya. Mental ini menentukan. Iya. Bagaimana melatih mental supaya kita waktu turun ke track itu terus terbangun gitu Mbak. Apalagi balap atau kan kalau balap itu kan berarti kita ngadu skill, fisik, kemampuan segala macam dengan orang lain, itu gimana caranya melatih mental itu Mbak? Kalau saya sih mungkin dari jam terbang ya Om. Kalau soalnya saya kalau jujur nih, sebenarnya dari kecil tuh saya mentalnya jelek sebenarnya. Jadi kalau ada pentas di panggung gitu kayak demam panggung gitu. Mungkin kalau dari saya jam terbang sering ngikutin event, main gitu. Oke. Guys, jadi sering bisa karena terbiasa ya. Nah, seperti itu mungkin kalimatnya. Jadi melatih membangun mental itu penting banget untuk kita bisa menggapai sesuatu, apalagi kalian-kalian yang memang kepengen menjadi atlet profesional. Misalkan Mbak melihat ada potensi lawan yang kemampuannya di atas kita nih, cara Mbak Tiara bagaimana tuh melawan rasa kan kadang ada minder, itu gimana? Bodo amat atau gimana gitu? Atau gua fight aja gitu? Kalau saya waktu itu sih ya kerja keras itu Om. Gimana caranya bisa mengalahkan yang ada di atas. Jadi waktu itu sempat ada target, tiap tahun tuh pasti ada target Om. Jadi misal tahun ini saya harus bisa di posisi mana gitu. Jadi harus ada target itu buat motivasi diri kita. Nggak gampang guys ya. Ninggalin keluarga, disiplin, berlatih keras, terus ya di pelatihan itu kan mungkin kita akan ketemu dengan rutinitas itu lagi. Yang tentunya kalau kita nggak punya kemauan keras untuk bisa menjadi juara, mempertahankan itu, ya drop, pasti out gitu ya. Tapi di sini Mbak Tiara membuktikan. Nah, Mbak, di Indonesia mungkin atlet perempuan itu kan nggak banyak. Iya. Tapi bagaimana dengan di Asia Mbak, yang kejuaraan-kejuaraan sering Mbak Tiara ikutin gitu? Apakah banyak itu sebetulnya atlet-atlet woman-nya itu? Kalau untuk woman, untuk sekarang ini di Indonesia malah menurut saya lebih banyak daripada waktu saya... Waktu itu? Nah kalau sekarang udah mulai banyak nih? Udah mulai banyak. Kalau di Asia sih masih sama kayak dulu sih, masih belum terlalu banyak. Nggak begitu banyak. Lawannya itu lagi, masih itu lagi gitu ya. Oke guys, buat kalian yang cewek-cewek pengen menjadi atlet profesional,
Secara kesempatan masih lebih terbuka. Cuman ya nunggu pandemi berlalu sehingga event-event nasionalnya ada ya Mbak. Iya. Kalau sekarang kan lebih banyak lokalan ya. Iya, latber. Latber gitu. Jadi nggak balapan sih, latber, latihan bersama tapi ada podiumnya. Oke, karena ya kaitannya dengan pandemi, mengumpulkan banyak orang kan mungkin akan beresiko. Terima kasih buat Mbak Tiara Andini yang sudah hadir di kesempatan kali ini untuk sedikit bercerita, ngobrol santai, bercerita tentang pengalaman menjadi seorang profesional sepeda dan bisa mengharumkan nama bangsa, mengibarkan sangsaka merah putih untuk lebih dikenal kepada dunia bahwa di Indonesia juga ada atlet-atlet perempuan, woman yang bisa bersaing dengan teman-teman di negara lain, utamanya di Asia ya Mbak ya. Iya. Semakin sukses buat Mbak Tiara dan bocoran guys, kalau nggak ada halangan insya Allah tahun ini Mbak Tiara akan dipinang ya. Jadi doakan yang terbaik, bisa terbangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, akhir tahun atau awal tahun ya kita lihat ya Mbak ya. Ya. Yang pasti doa dari kalian semua buat Mbak Tiara, dari kita semua buat Mbak Tiara. Mbak kan tergabung dalam PARS ya Mbak ya? PARS, Popo Aryo Racing School. Ya. Jadi buat kalian teman-teman cewek yang andaikan pengen coaching klinik ya menghubungi PARS, nanti ada Mbak Tiara akan kasih coaching ke kalian yang gue kalau sama cowok risih gitu mas ya, nggak enak gitu. Ada Mbak Tiara, nggak usah khawatir. Mbak Tiara asli tulen, dia woman, dia nggak usah ragu. Kalau Lela kadang diragukan ya, Resti itu kadang diragukan karena ya memang tampilannya tomboy gitu. Kalau ini asli guys ya, iya Lela ya asli, ya Resti ya asli gitu. Itu cuman guyon aja. Oke guys, thank you. Salam sukses, salam sehat selalu buat semuanya. Semakin sukses buat Mbak Tiara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.